Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, terima kasih telah menunggu dan permohonan maaf ada waktu untuk menunggu, namun demikian apa yang ditunggu rekan-rekan kami tentunya ada proses yang memang berdasarkan prosedural harus dilaksanakan, yaitu adalah proses dalam penindakan yang sifatnya adalah sidang terhadap terduga pelanggar. Baik rekan-rekan, saya hari ini bersama Karowat Prof Div Propam Polri dan juga dari Kompolnas. Tentunya yang pertama-tama perlu kami sampaikan bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama-sama juga bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu, tahun 2024, proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai ketua komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua wakil ketua komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Karowat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK, Kabak Litpres, Ropaminal Div Propam Polri. Keempat anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH, Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Div Propam Polri. Kelima anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH, Akreditor Utama Rowat Prof Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini, seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar
telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian yang kedua, hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar YTS, sidang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat, di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Kedua Wakil Ketua Komisi, Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rowat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watpraf Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Red Lit Lab Bak Reha Pers Div Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Rowat Prof Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat
pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf A, angka 1 Junto, pasal 10 ayat 2 huruf I, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka diputuskan pada sidang komisi putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watprof Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Div Propam Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya.
Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih simultan, berkesinambungan dan progresif, juga dilakukan sidang komisi kode etik terhadap 2 terduga pelanggar lainnya. Tentu nanti secara progresif juga kami akan sampaikan terhadap terduga pelanggar dengan inisial S dan DF. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana proses dalam sidang kode etik ini oleh fungsi pengawas. Tentu kepada Kompolnas kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan komitmen tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kami dari Komisi Kepolisian Nasional sekali lagi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Truno Yudo, yaitu apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri yang sudah menunjukkan komitmen tidak main-main akan menindak tegas setiap pelanggaran oleh anggota Polri yang terjadi. Kita saksikan dari hari tanggal 31 kita saksikan sidang yang begitu maraton berlangsung 1 tahun. Tahun 2024 tanggal 31 diputus 3 orang hari ini, hari Kamis, yaitu yang pertama adalah inisial DPS, kita sudah lihat, kemudian inisial YTS, dan barusan inisial M. Keputusannya etik, perbuatan tercela, Patsus, dan PTDH. Kemudian keputusan ini menunjukkan bahwa Polri tidak main-main. Kemudian selanjutnya Komisi Kepolisian Nasional berharap bahwa keputusan ini bisa dijadikan pembelajaran ke depan untuk seluruh anggota Polri yang berada di seluruh Republik Indonesia ini, terutama yang berkecimpung di dalam bidang penanganan narkoba. Kami ulangi, ini bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh anggota Polri, khususnya yang berkecimpung di dalam bidang narkoba. Jadi jangan main-main, karena Bapak Kapolri pasti akan mengambil tindakan tegas. Yang terakhir ini juga membuktikan, kami apresiasi kepada Divpropam. Teman-teman ingat, seminggu yang lalu beliau mengatakan akan ditindak tegas dalam waktu seminggu. Sekarang kita lihat buktinya.
walaupun sekarang sedang berlangsung, 2 yang lain, yaitu S dan inisial S dan DZ. Ini akan kita lihat seperti apa perkembangannya, dan besok dan seterusnya. Yang kami salut adalah komisi sidang ini bertindak maraton tanpa mengenal lelah dan bersikap profesional. Jadi itu yang dapat kami simpulkan, kami lihat, kami amati selaku pengamat fungsional dan pengawas eksternal daripada Polri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.